sekarang kita bincang-bincang dengan orang yang selalu menjaga integritas. Ya, siapakah dia? Walau sudah tua, belum tua lah, tapi kita tetap memanggilnya Bang. Karena kenapa? Karena jiwanya tetap muda. Ya, kita akan berbincang setiap hari Jumat dengan Bang Abdullah Hamahua. Ya, kita bincang sebentar. Assalamualaikum Bang Abdullah. Bagaimana kabar pagi hari ini? Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Ustaz. Ya, ini HMI baru Kongres ke-32 ini. Mudah-mudahan istiqomah ini. Iya, kemarin itu kan luar biasa. Lama Ustaz Abdullah Hemawa di HMI juga dulu Ustaz ya? Oh, lama sekali. Lama sekali. Berbekas sekali rupanya ya. Saya ingat kalau latihan LDK itu dari mulai ayat, dalil sampai urusan angkat meja pun diajarin. Gimana ya? Iya. Tapi yang akan kita bincangkan Ustadz ini hari ini pagi ini ada sidang lagi Habib Rizik, tapi belum urusan kilometer 50, bukan, tapi urusan swab ya, ini urusan sepele sebenarnya, tapi dibikin ruwet. Kok negeri ini tidak membesarkan yang kecil menjadi habis, tapi membesarkan yang kecil menjadi lebih besar lagi. Apa Ustadz perkembangan apa yang dilihat? Ini ada sidang online, sidang dan begitu maunya Habib Rizik itu menghadiri sidang fisik. Bagaimana sih dunia peradilan ini Ustaz dalam rangka mencari keadilan? Bagaimana Ustaz? Iya, jadi kalau misalnya kan di dalam kaidah hukum itu kan sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-Undang Dasar 45, setiap negara kedudukannya sama di depan hukum. Mulai dari presiden sampai kepada rakyat kecil. Kita ingat kasus di dalam sejarah Islam, Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah, kemudian dia melaporkan kepada hakim bahwa tetangganya yang Yahudi itu mencuri baju perangnya. Di depan pengadilan, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, sebagai kepala negara, itu duduk sejajar dengan Yahudi, rakyat biasa, bukan Islam, di dalam pengadilan sistem Islam. Dan ketika Ali bin Abi Thalib tidak bisa menemukan fakta, data, informasi untuk menguatkan tuduhannya, maka hakim memenangkan Yahudi itu dan mengalahkan Ali bin Abi Thalib yang adalah kepala negara. Maka dengan putusan itu membuat Yahudi itu sadar betapa hebatnya itu Islam, sehingga kemudian dia mengakui akhirnya bahwa betul baju perang itu dia ambil, dia punya milik Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian dia mengucapkan syahadah masuk Islam. Begitulah penegakan hukum di dalam Islam. Bahkan kita tahu kasus ketika seorang perempuan bangsawan di Madinah mencuri, maka Rasulullah perintahkan potong tangannya sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 38. Nah, para tokoh-tokoh sahabat-sahabat utama itu merasa, waduh ini keturunan bangsawan. Bagaimana kalau diberikan keringanan seperti itu? Tapi para sahabat tidak berani datang untuk menyampaikan hal itu kepada Rasulullah. Mereka segan. Maka mereka minta Usama. Usama ini anak Zaid bin Haritha, mantan pembantu Rasulullah, kemudian menjadi Muslim, kemudian menjadi sekretaris, salah seorang sekretaris Nabi. Nah, Usama itu selalu di rumah Nabi, merupakan salah seorang kesayangan Aisyah, sehingga kemudian mereka minta Usama yang menghubungi Nabi seperti itu. Maka Usama datang memberitahu hal itu, supaya perempuan itu diringankan, tidak jadi hukuman potong tangan. Marah Rasulullah. Apakah kamu mau meminta saya melakukan apa yang seperti dilakukan oleh kaum-kaum dulu, Yahudi Nasrani, seperti itu, yang kalau orang kecil bersalah dijatuhi hukuman, kalau para pimpinan-pimpinan yang melakukan pelanggaran hukum dibebaskan. Maka lahirlah pernyataan yang kita kenal sekarang yang luar biasa itu, ini Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri pasti potong tangannya.
Nah, kita kembali dalam kondisi hari ini. Dalam kondisi hari ini, salah satu aspek yang membuat Indonesia itu terperosok pada kondisi yang paling parah di dunia itu karena penegakan hukum. Penegakan hukum itu istilahnya pedang itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kasus pra-peradilan terhadap HRS di pengadilan Jakarta Timur itu adalah satu tontonan untuk menunjukkan secara terbuka betapa tidak adilnya penegakan hukum Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan dalam Al-Quran itu kata Allah, "Wa makaru makrullah, inna khairu makirin." Makar Allah itu lebih hebat daripada makar manusia. Artinya kalau makar manusia maka kemudian akan mendatangkan makar Allah yang lebih hebat lagi. Artinya bahwa mereka maksudkan agar supaya HR itu nanti kemudian pra-peradilan ditolak, kemudian nanti diadili, ya, kemudian dijatuhi hukuman di penjara sampai sekian tahun seperti itu. Tapi dengan cara alasan COVID-19, maka kemudian terbukalah kedok mereka. Misalnya ada pejabat yang kemudian melalui proses pengadilan, kemudian hadir secara offline, bahkan kemudian sesudah acara itu joget-joget di dalam ruang pengadilan seperti itu, karena dia pejabat seperti itu. Sementara untuk HRS itu tidak boleh offline, harus online. Apa yang tersirat di belakang pengadilan itu bahwa HRS tidak boleh disidangkan offline hadir? Karena HRS bukan rakyat biasa seperti saya, Anta dan lain-lain, tapi dia tokoh 212, tokoh yang mempunyai karismatik yang luar biasa, yang bisa menghadirkan tidak hanya ratusan tapi ribuan orang, bahkan puluhan ribu. Sehingga kalau offline itu yang terstigma di dalam pemerintah itu nanti pendukungnya umat Islam sebagai itu datang berduyun-duyun ke pengadilan Jakarta Timur, sehingga itu kemudian akan menimbulkan suatu kekuatan moral kepada umat Islam, kepada rakyat, kepada masyarakat, sehingga kemudian melakukan sesuatu yang dalam pikiran pemerintah itu mengganggu kestabilan politik, kestabilan kekuasaan dan mereka seperti itu. Maka kemudian mereka melakukan sistem online. Kenapa sistem online? Karena sistem online itu penentunya itu adalah host, orang yang di belakang program itu. Jadi di dalam sistem online itu ada yang disebut dengan unmute, unmute. Jadi kalau misalnya kita mau bicara, kita harus tekan dulu unmute itu supaya kemudian terbuka baru kita bicara. Tapi meskipun kita tekan, kalau adminnya, pengawalnya, pengontrol, hostnya itu tidak membukanya, maka suara kita tidak bisa didengar. Sehingga begitu, itulah strategi akal bulus mereka untuk agar supaya kemudian HRS tidak bisa menyampaikan keterangan, kesaksian atau pikiran-pikiran yang seperti itu, yang itu kemudian karena secara terbuka diikuti oleh berbagai masyarakat kalangan akan ketahuan tentang akal bulusnya penguasa hari ini. Apa akal bulusnya itu? Tuduhan itu persoalan tentang kerumunan. Kalau persoalan kerumunan dengan protokol kesehatan, maka kemudian ada persoalan serius. Pertama, di Indonesia sampai hari ini yang dikenakan denda 50 juta rupiah bayar cash itu hanya HRS. Kalau soal kerumunan. Nah, soal kerumunan kita tahu bahwa pada pilkada yang lalu di Solo anaknya presiden, kemudian di Medan mantunya presiden, itu sama seperti itu. Atau misalnya ketika Jokowi datang ke NTT 2 pekan lalu, itu ribuan menyambut dia di jalan lapangan, dan kemudian mereka salam-salaman, dan kemudian kerumunan luar biasa, ada yang pakai masker, ada yang tidak pakai masker. Lantas itu kenapa tidak dilakukan hal yang sama terhadap presiden? Katakanlah presiden itu mempunyai ketentuan-ketentuan atau kekebalan tertentu. Tapi baru beberapa hari lalu Ketua Banggar DPR
itu melakukan pernikahan anaknya, walima anaknya, itu mengundang 2.000 orang dan kemudian mereka datang dengan berbagai cara dan kemudian foto-foto bersama. Kita lihat di foto-foto bersama itu tidak pakai masker dan seperti tidak ada COVID-19. Jadi 20.000 dan seterusnya. Nah, kenapa ini tidak dikenakan sanksi yang sama seperti dilakukan kepada HRS? Kita biasa perhatikan di jalan-jalan, di TV, di Jakarta, di mana kalau ada orang yang tidak pakai masker, kemudian disuruh turun, kemudian ada yang disuruh push up, ada yang disuruh mengucapkan Pancasila dan seterusnya. Tapi HRS itu kemudian dikenakan 50 juta rupiah, kemudian dipidanakan. Bagaimana dalam sistem hukum satu kasus diberlakukan 2 proses hukum? Yang ada itu hanya di dalam tindak pidana korupsi. Dalam KUHP kita dengan KUHAP kita, kalau persoalan pidana, maka hukumannya adalah penjara. Kalau dalam kasus perdata, hukumannya adalah denda. Hanya korupsi yang bisa memperlakukan 2 sistem hukum itu, yaitu pidana dan perdata, yaitu dia dipenjarakan, tapi juga harus ganti rugi. Secara perdata ganti rugi berapa yang dia korupsi, 1M ganti 1M dan seterusnya. Tapi yang kasus yang HRS ini, kalau kita melihat pada protokol kesehatan, maka tidak bisa diberlakukan itu karena kita tidak menetapkan status lockdown. Kalau kita tetapkan status lockdown, maka kemudian pemerintah harus memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Apakah makanan, minuman, itu bahkan binatang peliharaan saja juga diberikan oleh pemerintah. Tapi itu pemerintah tidak lakukan seperti itu. Sehingga bagaimana undang-undang karantina atau undang-undang kesehatan itu diterapkan kepada HRS. Nah, kita lihat waktu undang-undang pembahasan RU Minerba, RU COVID-19, RU amandemen undang KPK, kemudian undang-undang Cipta Kerja. Semua itu dilakukan secara online. Nah, karena online maka kemudian mudah dalam waktu relatif singkat, katakan misalnya partai, katakan PKS atau Demokrat yang menyatakan tidak setuju, tapi karena online, maka kemudian suara itu button mereka itu di-off-kan atau ditekan, ditutup oleh pengendali sehingga kemudian suaranya tidak didengar oleh pimpinan sidang. Maka kemudian dengan begitu dianggap bahwa tidak ada lagi reaksi, tidak ada lagi pernyataan tidak setuju, maka kemudian disahkan dalam waktu relatif singkat, di mana ketua DPR itu adalah partai penguasa dan kemudian ketua DPR itu adalah keluarga daripada yang punya partai, maka terjadi seperti itu. Inilah yang sekarang kita dipertontonkan dan hari ini kita lihat apakah jadi HRS disidangkan secara online atau HRS seperti pernyataannya kemarin ditembak pun beliau tidak mau disidang secara online kecuali harus sidang secara offline. Itu selintas tentang soal persidangan HRS dalam acara pra-peradilan. Kalau urusan buku putih yang seperti ditagih oleh Menko Polhukam atau pembuktian yang sedang digarap oleh tim TP3, apa sudah bergerak terus atau bagaimana, Ustaz? Ya, mudah-mudahan akhir bulan ini selesai karena, tapi saya harus jelaskan dulu dalam sistem peradilan kita adalah bahwa dalam mendapatkan data-data, informasi dan fakta itu bukan tanggung jawab rakyat, tanggung jawab masyarakat. Yang punya tanggung jawab itu adalah negara. Karena negara punya aparat, punya peralatan, punya dana. Sehingga begitu, apa yang disebutkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa kalau TP3 punya data, serahkan, jangan hanya ngomong dulu. Itu kesalahan besar daripada pernyataan Mahfud MD itu. Beberapa pakar hukum mengatakan bahwa yang punya kewajiban untuk mendapatkan alat bukti itu adalah negara. Apakah Komnas HAM, apakah kepolisian, apakah Kejaksaan Agung. Tapi kami tetap saja berusaha sesuai dengan fakta, data, informasi lapangan. Kami susun buku putih itu
karena dia agak tebal, ratusan halaman, maka kita buat dalam bentuk 2 jilid. Satu itu summary, jadi cuma beberapa halaman summary. Kemudian yang kedua itu ada data-data kuantitatif, sehingga kemudian dari segala aspek itu ada. Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah selesai dan kita akan sampaikan kepada Presiden, kepada Menko Polhukam, kepada Kapolri, kepada Kejaksaan, kepada DPR, MPR, DPD, dan pers seluruh dalam negeri maupun luar negeri. Insya Allah itu di sana kita akan memberikan fakta, data, informasi, pemahaman bahwa apa yang terjadi di kilometer 50 itu bukan pelanggaran HAM biasa, tapi pelanggaran HAM berat. Contohnya, kalau pelanggaran HAM biasa itu cuma dilumpuhkan di luar SOP. Artinya bahwa dan itu bersifat internasional. Kalau seseorang dianggap itu melakukan tindak pidana, kejahatan apa saja, maka polisi itu kemudian pertama menembak ke atas. Kalau misalnya orang itu berhenti, ditangkap, diborgol dan seterusnya. Tapi kalau dia tetap lari, maka kemudian tembak di kaki. Nah, kita lihat bahwa dalam kasus 6 orang ini bukan ditembak di kaki. Ke-6-6-nya itu peluru di jantung. Peluru jatuh. Ada yang 1, ada yang 2. Kemudian ada yang di mata, tembus ke belakang. Kemudian kemaluannya itu dianiaya. Kemudian ada yang tangannya atau punggungnya itu bekas seperti dibakar, diseret dan seterusnya. Nah, artinya itu bukan proses melumpuhkan menurut KUHP atau KHP, tapi itu adalah mematikan, dan selain mematikan, menganiaya. Kalau mematikan misalnya tembak di jantung 1-2 peluru, menurut teori sunatullah mati. Tapi ini ada lagi pengenaan. Sampai bapaknya Faiz itu, almarhum itu, saya tanya beliau mengatakan bahwa sampai dikubur di liang lahat dimasukkan, itu masih keluar darah dari belakang kepalanya, karena itu peluru dari arah depan muka mata tembus sampai ke belakang, selain di jantung dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian anggap bahwa ini adalah pelanggaran HAM berat. Nah, itulah yang kemudian kita buat berikan, tapi kita sadar, tahu betul bahwa negara ini sedang dikuasai oleh negara kekuasaan, sehingga apapun yang kita sampaikan ya bagi mereka itu ya seperti anjing menggonggong kapila berlalu terus. Tapi jangan lupa bahwa mulai dari rezim Orde Lama, rezim Orde Baru, itu Orde Lama itu Soekarno ditetapkan oleh sidang MPRS sebagai presiden seumur hidup. Tapi tetap saja dia diusir dari istana, meninggal dalam status tahanan di rumah. Begitu juga Soeharto, Bapak Pembangunan Indonesia 32 tahun. Luar biasa kekuasaannya. Pemilu 97 itu 80% Golkar dapat suara terbanyak di dunia. Tapi juga jatuh juga. Oleh karena itu maka kekuasaan apapun jika di luar koridor Al-Quran dan Sunnah, di luar koridor Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, maka cepat atau lambat akan hancur juga. Itu Ustaz, kita lihat nanti proses selanjutnya. Terakhir Ustaz Abdullah Yamahua. Ini buku ya, buku integritas. Saya baca-baca ini buku Ustaz. Tapi ini akhirnya menjadi inspirasi Angga menulis tajuk kita ini. Ini negeri bangsa kita ini kok buram kali melihat sikap integritasnya. Ada aktor politik, ada pemain berdasi, ada kutu loncat, macam-macam lah. Orang mau jadi pejabat itu diwawancara, ada uji kognitif, ada penandatanganan surat komitmen, bahkan disumpah dengan kitab suci. Tapi kok ada faktor apa yang mempengaruhi integritas? Di bab ke-6 ini macam-macam, dari makanan, terus juga lingkungan. Apa yang bahkan orientasi ijazah. Sekarang banyak orang bahkan mau jadi dokter atau profesor itu mengeluarkan dana dan lain-lain. Apa yang menyebabkan bangsa ini integritasnya itu sedemikian terpengaruh dengan zaman? Gimana Ustaz? Silakan. Jadi beberapa Jumat yang lalu saya sudah jelaskan pilar pertama integritas itu tentang kejujuran, kemudian pilar kedua dari integritas itu adalah konsisten atau istiqomah. Maka mungkin yang sekarang ini sedikit tentang pilar ketiga yaitu komitmen kepada visi misi perjuangan. Nah, kalau buat negara
visi kita itu adalah bagaimana melahirkan masyarakat adil makmur yang diri Allah Ta'ala. Visi itu diturunkan menjadi misi. Misi itu ada pada alinea keempat, Undang-Undang 45, alinea 4, buka 5, Undang-Undang 45, yaitu bagaimana mencerdaskan, mensejahterakan, menjaga NKRI aman dan damai, dan men-trigger, memicu terciptanya perdunian yang abadi. Nah, itu misi. Sehingga Presiden sampai lurah, sampai kepala desa, RT, itu bagaimana komit kepada misi itu. Misi itu. Nah, hal yang terjadi adalah pejabat-pejabat tinggi, anggota DPR, ketua lembaga negara, itu di fit and proper test. Nah, fit and proper test. Tapi fit and proper test itu jangan lupa, dalam disertasi saya, ketika saya menyusun disertasi saya, hasil penelitian saya menemukan bahwa semua tools untuk melakukan fit and proper test di seluruh dunia itu hanya bisa mendeteksi 75%. 70% dari perilaku seseorang, kepribadian seseorang. 30% itu tidak terdeteksi. Nah, sementara soal-soal tentang tes IQ, psikotest dan seterusnya itu banyak buku beredar seterusnya. Nah, seseorang itu bisa mengikuti beberapa kali. Nah, karena beberapa kali dia sudah terbiasa hingga kemudian bisa lulus dari psikotest seperti itu. Ketika dia sudah datang ke tempat dia kerja, kementerian, lembaga negara, perusahaan apa, suasana di situ tidak kondusif untuk memelihara integritas dia, kepribadian dia. Maka kemudian 30% yang tidak terdeteksi dalam psikotest itu akan keluar. Itulah yang kemudian misalnya 2 pekan lalu Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap. Padahal dia terkenal luar biasa sebagai tokoh yang sangat luar biasa, mendapat berbagai gelar-gelar dari masyarakat, dari pemerintah. Atau misalnya Menteri Sosial yang lalu dia mendapat predikat sebagai menteri yang bersih dan seterusnya. Tapi ternyata kemudian itu korupsi sekitar 17M hanya beberapa bulan dari paket bansos seperti itu. Nah, ini karena 30% itu tidak terungkap. Nah, oleh karena itu maka bagaimana agar supaya itu tidak terjadi kondisi seperti sekarang, meskipun dia dilempar di hutan, dilempar di penjara, dilempar di apa saja, itu adalah harus dari akidah. Akidah itu yang sebenarnya dicantumkan di dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dikuatkan lagi dalam Undang-Undang 45 pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi selalu saya kata Indonesia ini bukan negara kapitalis, Indonesia bukan negara sekuler, bukan negara ateis, Indonesia adalah negara agama. Karena pasal 29 ayat 1 jelas mengatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ayat kedua mengatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap orang negara untuk memeluk agama dan melaksanakan syariat ajaran kepercayaannya itu. Jadi dengan begitu, kalau orang Islam itu diberikan hak kebebasan sesuai dengan pasal 29 ayat 2 itu, mereka ke masjid, mereka sholat, mereka ngaji, perempuannya pakai jilbab, yang lain orang Nasrani pergi ke gereja, orang Hindu pergi ke kuil dan seterusnya. Masing-masing melaksanakan ajaran agamanya dengan keyakinan hanya mengesahkan Allah, maka kemudian semua persoalan yang lain dari sila kedua kemanusiaan adil beradab sampai keadaan sosial itu otomatis. Karena Bung Karno sendiri dulu, saya ingat waktu saya masih di SMP, itu mengatakan bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu adalah causa prima, artinya yang menapasi sila kedua sampai sila kelima. Berarti bahwa sila kedua sampai sila kelima itu berdasarkan tauhid, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang Menteri Pendidikan mau hilangkan frasa agama dalam buku mata pelajaran agama. Menteri Pendidikan juga melarang untuk perempuan pelajar-pelajar putri Islam itu tidak boleh pakai jilbab. Padahal ini perintah dari Undang-Undang 45. Nah, oleh karena itu saya mau simpulkan pada akhir pembicaraan kita ini adalah bahwa bagi agama apapun yakini iman. Dan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional itu menyebutkan tujuan pendidikan adalah melahirkan insan pembina anak didik yang beriman dan bertakwa. Nah, beriman dan bertakwa berarti ya sila pertama itu Pancasila, ketuhanan Maha Esa, atau pasal 29 ayat 2, dan aplikasinya adalah pasal 29 ayat 2. Masing-masing penganut agama melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Nah, sehingga dan begitu
harus lagi kita betulkan pemahaman agama kita, pemahaman Pancasila kita, pemahaman Undang-Undang 45, sehingga mulai dari presiden sampai kepala desa itu melaksanakan dengan baik, dan itulah kemudian lahir pilar ketiga dari integritas, yaitu komitmen kepada perjuangan bangsa dan negara sebagaimana tersusun di dalam alinea keempat dari Mukadimah 45. Itu. Amin. Terima kasih Bang Abdullah Mahua. Syukran, sampai ketemu hari Jumat mendatang. Semoga selalu berjiwa muda dan bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Sehat selalu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.